Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu guru harap kalian tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita masih belajar tema 4 dan mulai memasuki subtema 2. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu ya, supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Sudah siap kan untuk belajar? Kalau sudah siap, coba sekarang kita buka buku tema ya halaman 49. Nah, kita akan mengamati dulu ya benda yang ada di lingkungan kita yang bentuknya itu menyerupai atau hampir sama dengan bentuk bangun datar. Kemarin kan Ibu Guru sudah menjelaskan ya, bangun datar itu contohnya ada segitiga, ada segi empat, persegi panjang, kemudian bentuk layang-layang ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sekarang ya kalian menuliskan benda-benda yang menyerupai bentuk bangun datar. Nah, di sini Ibu Guru mempunyai contoh ya. Contohnya itu adalah gambar ubin ya. Kan ubin ini bentuknya hampir sama ya, bukan hampir sama tapi ini adalah contoh bangun datar. Bangun datar apa? Bangun datar berbentuk persegi 4 ya, atau segi 4. Nah, masih ingat kan bentuk sisi yang seperti apa, sudut yang bagaimana, dan titik sudut juga yang bagaimana. Nah, Ibu Guru akan mengulas kembali ya, takutnya kalian lupa. Nah, garis yang sebelah sini ya, yang diberi tanda garis itu adalah apa coba? Ini adalah sisi ya. Jadi sisinya itu setiap, nah yang ininya anak-anak adalah hitung sama-sama 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ubin memiliki 4 sisi. Nah, kemudian titik yang ini, yang lancipnya ini ya, yang runcingnya ini adalah titik sudut. Ya, kita hitung sama-sama ada berapa? 1, 2, 3, dan 4. Ya, berarti titik sudutnya juga ada 4. Kemudian sekarang untuk banyak sudut ya. Sudut ini yang bagian dalamnya ya, yang ininya. Ada berapa? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Nah, ternyata anak-anak, ubin ini memiliki 4 sisi, ada 4 sudut dan 4 titik sudut juga ya. Bentuknya itu berbentuk segi 4. Nah, untuk contoh yang lainnya kalian bisa menggunakan contoh yang lain, misalnya nama bendanya itu layangan misalnya. Bentuknya bagaimana? Kemarin kan Bu Guru sudah memberikan contoh. Kemudian gantungan baju, bentuknya bagaimana? Gantungan baju berbentuk persegi 3. Banyak ya, bisa jendela, bisa pintu, lemari, boleh ya, mau buku boleh, terserah kalian untuk bendanya apa saja ya. Itu kalian isi di halaman 49 ya. Kemudian kita mulai memasuki subtema 2-nya ya. Ada di halaman 52. Coba sekarang kita buka ya, halaman 52. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa sih musyawarah itu? Nah, kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, kalau misalnya di dalam buku tidak ada pengertiannya, kalian boleh ditulis ya. Nah, pengertian dari musyawarah ya. Musyawarah adalah suatu upaya untuk memecahkan masalah dengan mengambil keputusan secara bersama-sama. Nah, misalnya nih kita itu mempunyai sebuah masalah. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut? Ya, dilakukan dengan cara musyawarah. Kira-kira ada yang tahu tidak ya, musyawarah itu termasuk ke dalam penerapan Pancasila keberapa? Nah, musyawarah ya merupakan contoh pengamalan Pancasila sila yang keempat ya.
Bunyinya itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu adalah bunyi Pancasila, sila yang keempat ya. Jadi musyawarah itu merupakan sila keempat ya. Jadi sekarang kalian tahu musyawarah itu apa ya. Coba anak-anak, sekarang kita baca sama-sama ya tentang percakapan ya, teks percakapan. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Menurutku kita harus segera bersiap diri. Setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Nah, jadi Dayu dan teman-temannya itu sedang melakukan apa anak-anak? Nah, Dayu dan teman-teman itu sedang melakukan musyawarah. Apa sih? Tentang apa mereka? Musyawarahnya itu tentang apa? Nah, tentang perlombaan kebersihan antar kelas ya. Nah, kemudian apa sih hasil dari musyawarah Dayu dan teman-teman? Hasilnya itu mereka harus segera bersiap diri ya, harus segera melakukan gotong royong, kemudian harus bersih-bersih juga ya. Nah, itu hasil dari dilakukannya musyawarah. Jadi memecahkan suatu masalah ya, atau menyelesaikan suatu persoalan. Nah, itu yang dilakukan Dayu dan teman-temannya. Bagaimana? Paham tidak mengenai musyawarah? Pasti kalian sudah paham ya. Nah, kalau sudah paham, coba sekarang kalian kerjakan bagian ayo berlatih ya di halaman 53. Kalian kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, mungkin ya untuk tugas hari ini atau pembelajaran hari ini cukup sampai di sini saja anak-anak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian tanyakan ya. Jadi tugas yang pertama tadi ada di halaman 49 dan tugas yang kedua ada di halaman 53. Selamat belajar anak-anak, semangat juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.